Ada satu yang saya mau tanyakan kepada abang. Saya dengar abang lama kenal dengan Pak D Jokowi ini. Lalu bagaimana tanggapan abang mengenai ijazah palsu beliau yang abang kenal sekian lama? Beliau dari belum jadi wali kota. Saya dengarnya ceritanya seperti itu. Silakan bang. Mikirnya gampang kok ya. Saya nggak ngomong kenalnya dulu lah, saya lihat yang sekarang aja. Kalau kita mau melihat seseorang benar nggak benar, bohong nggak bohong, apa sih, adalah track record yang terkait dengan itu. Pak Jokowi itu daftar bohongnya sangat jelas dan banyak. Yang justru lebih menarik buat saya kebetulan belajar mengenai itu ya. Belajar bagaimana pola menganalisa pikir, ya, mindset dia, kualitas dari hati nurani Yesus dalam itu menggambarkan apa? Saya tidak pernah sekalipun mendengar dia ngomong, mohon maaf saya keliru mengenai ini. Ya. Jadi kalau ngomong mobil SMK itu resmi di media TV. Ada nggak omongan minta maaf? Nggak ada. Jadi buat dia bohong itu, berbohong itu sudah bagian dari mindset, dari pola pikir, dan sudah menjadi bagian dari keyakinan dia. Buat dia bohong itu bukan hal yang memalukan. Jadi kalau soal jasa palsu bohong buat dia biasa. Lah kalau kita ngeributin, bener gak sih? Udah yang mau tukang bohong nggak gampang. Jadi ngeceknya nggak usah repot-repot lah ya. Kalau ngomong orang yang tukang bohong, data bohongnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uiwatch kembali hadir di tengah-tengah kita pada sore ini. Di tengah-tengah kita ini telah hadir abang kita, saudara kita yang kita hormati, kita cintai, senior dari Uiwatch. Assalamualaikum, selamat sore bang. Terima kasih. Udah sehat, katanya sakit. Iya bang, ini masih pakai, masih pakai di Saya kira sembuh aja. Amin amin. Bisa berjuang lebih mantap lagi. Mantap. Amin, bang. Siap, tetap semangat bang. Kita berdoa. Ya. Begini bang, hari-hari ini sebulan 2 bulan terakhir rame sekali dibicarakan tentang ijazah palsu. Kembali lagi menggiat, luar biasa ini. Dari Jokowi maksudnya. Ijazah palsu ya, Jokowi lah pastinya ya kan. Nah hari ini bang, ada satu yang saya mau tanyakan kepada abang. Saya dengar abang lama kenal dengan Pak D Jokowi ini. Lalu bagaimana tanggapan abang mengenai ijazah palsu beliau yang abang kenal sekian lama? Beliau dari belum jadi wali kota. Saya dengarnya ceritanya seperti itu. Silakan bang. Mikirnya gampang kok ya. Saya nggak ngomong kenalnya dulu lah, saya lihat yang sekarang aja. Kalau kita mau melihat seseorang benar nggak benar, bohong nggak bohong, apa sih, adalah track record yang terkait dengan itu. Pak Jokowi itu daftar bohongnya sangat jelas dan banyak. Yang justru lebih menarik buat saya kebetulan belajar mengenai itu ya. Itu belajar bagaimana pola menganalisa pikir, ya, mindset dia, kualitas dari hati nurani Yesus dalam itu menggambarkan apa? Saya tidak pernah sekalipun mendengar dia ngomong, mohon maaf saya keliru mengenai ini. Sama sekali. Jadi kalau ngomong mobil SMK itu resmi di media TV. Ada nggak omongan minta maaf? Nggak ada. Jadi buat dia bohong itu, berbohong itu sudah bagian dari mindset, dari pola pikir, dan sudah menjadi bagian dari keyakinan dia. Buat dia bohong itu bukan hal yang memalukan. Jadi kalau soal jasa palsu bohong buat dia biasa. Lah kalau kita ngeributin, bener gak sih? Udah yang mau tukang bohong nggak gampang. Jadi ngeceknya nggak usah repot-repot lah ya. Kalau ngomong orang yang tukang bohong, data bohongnya banyak, tidak pernah minta maaf dan diributkan di sini, udah gampang lah. Itu satu. Nah kedua yang saya kenal, dulu tahun 0, Jokowi ini saya kenal. Orangnya interpersonal, hubungan interpersonalnya sangat luar biasa.
Saya sempat jatuh hati, ini orang baik benar, jujur, ini nih. Tapi setelah saya mulai bantu dan berinteraksi, saya angkat ke atas, saya menemukan ada indikasi yang begitu kuat dan jelas. Orang ini nggak bisa dipegang mulutnya. Ada janji yang dilanggar. Ngomong personal dengan saya. Itu waktu menjabat jadi gubernur bang ya? Sebelum Si wali kota? waktu Wali kota Solo? Iya, waktu dia ditarik dari Solo kemari, ada omongan Pak Mas, saya bilang saya bantu Anda. Saya nggak ada duit, Pak. Nggak usah. Kalau soal ginian, saya yang cari, saya bantu. Saya cuma minta satu, tolong Anda kalau jadi gubernur DKI, tolong Anda jujur dan jabat minimal 1 periode sampai selesai. Janji. Wah, DKI itu korupsi lah, disebut nama gubernur itu kalau punya rumah 70 sekian ini. Ya justru itulah saya bilang. Hebat ngomongnya. Luar biasa Saya ya. sampai bilang, Anda tanggung jawab. Apa yang terjadi? Baru berapa bulan dia langgar omongan. Maksud saya, kalau dia mau berubah, ada namanya norma-norma etika, keyakinan, sopan santun, ngomong dong ke saya dulu. Pak, saya berubah gini karena pengen jadi presiden, bro. Silakan, tapi nggak lompat begitu aja. Ini orang nggak bisa dipegang. Kan sebelumnya diwawancari juga kan? Ini orang nggak bisa dipegang. Sama TV One pada saat itu nggak? Udah benar. Jadi kalau seorang menyebutnya jasa, udahlah buat dia bohong tuh biasa. Kedua, bohong itu sudah bagian dari perilaku nilai-nilai hidup dia. Jangan diributin lagi. Masih dibahas jasa begini. Kalau ini orang yang kita belum tahu dia bohong nggak bohong, dia bohong. Dia nggak pintar, lihai ya. Lihai. Saya beritahu artinya kecil. Artinya kecil tahu saya. Nyalinya nggak ada bang ya? Nyalinya aduh lihai. Lihai aja. Tapi interpersonal luar biasa. Orang akan kejeblos, kagum, senang karena hubungan itu baik betul saja kejeblos. Apalagi yang lain yang nggak kenal deket dia. Betul. Jadi udah paham lah ya. Jadi kalau mau biasa dia tukang bohong selesai. Dari susun daftar bohongnya di media sosial. Kita akan tidak lagi akan mengimpor ini nih 2 bulan sekian lain ngomongnya. Itu di medsos banyak benar. Ada omongan dia. Saya mohon maaf saya keliru. Nggak ada. Jadi buat dia kembali saya ingatkan, orang ini adalah orang yang mentalitas, mindset, nilai-nilai hidupnya, ketidakjujuran atau kebohong dengan berbohong itu bukan suatu yang jelek, suatu yang memalukan. Itu biasa-biasa saja. Buat dia biasa-biasa aja. Buat dia biasa. Nah yang biasa berbohong apa? Ngejelekin orang selamatan berbohong. Cuman PKI. PKI gaya baru. Saya ditanya, apa dasar Anda bilang itu Jokowi, bang, yang saya mau tanya bang. Ya, Jokowi PKI gaya baru. Kepres yang dikeluarkan, kalau nggak salah bulan Januari, nomor berapa, 8 apa yang mengatakan dalam G30S tahun 65 PKI adalah korban. Kok sempat ngeluarin Kepres itu? Satu. Kedua, pernah nggak dia ngomong PKI itu bla 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 yang badia PKI merusak ini? Nggak pernah ada. Jadi kalau bilang dia hebat approach-nya, tapi yang itu ternyata ada kelompok PKI yang baru di belakangnya dia ada. Pasti ada. Nggak muncul lah, saya paham betul lah. Satu hal bang, pertanyaannya. Mungkin tinggal 3 menit lagi. Iya. Abang kenal lama sama beliau, terus abang pelajari dan menganalisa sendiri. Beliau adalah bagian dari PKI Gaya Baru. Iya. Kan? Bukti-buktinya ada dan konkret, ya kan? Setelah itu abang melihat dampaknya sekarang ini. Pertanyaannya bang, satu hal dari teman-teman mewakili Watch Plus di luar sana. Kalau Jokowi ini dipenjarakan, tadi Mas Heru sudah mengatakan tuntutan 6 tahun penjara dengan ijazah palsu. Ya kan? Hutang-hutang yang dijalankan sama Jokowi selama memerintah 2 periode itu mencapai 11.000 triliun. Bahkan terakhir ada yang mengatakan sampai 20.000 triliun termasuk hutang luar negerinya. Termasuk hutang BUMN-nya. Apakah beliau sanggup membayarkan hutang-hutang itu? Saya nggak ngomong sanggup nggak sanggup. Sekarang pertanyaannya. Apa dampak konsekuensi setelah dia menjabat setelah 10 tahun. Prabowo harus bersih-bersih, cuci piring, bebenah. 1. Dampak buat bangsa dan negara, kok tiba-tiba kita punya utang yang begitu banyak. Dia memang PKI Gaya Baru yang dipasang untuk merusak, menghancurkan, memperlemah negara ini. Dihancurkan karena strategi PKI Gaya Baru cuma 2.
memperlemah, menghancurkan umat Islam, ada dua macam, ya. Kedua, memperlemah TNI. Nah, yang bikin utang banyak itu memperlemah bangsa ini. Ya, TNI ekonomi nggak terpuruk berkutik, semua. acak-acak sama dia. Ini orang nggak bahas, sibuk dengan ini segala macam. Udah, dia tukang bohong tuh, percaya nggak? Kalau Anda nggak percaya tukang bohong, lihat track record dia. Betul. Buat dia berbohong biasa, tidak ada rasa salah, menyesal. Silakan cek, ada nggak dia minta maaf kalau dia bohong soal mobil SMK udah nggak bisa ngeles pak. Nggak ada itu, nggak ada. Udah dipesan, nggak malu, udah dipesan. Wah nanti sudah pesan 2 tahun lagi. Iya. Ngomong 60.000. resmi di depan TV. Bikin malu itu. Bikin malu dan nggak ada malu tuh mukanya tuh. Dia Betawi muka gile. Ya mah gampang baca orang. Nah sekarang berdebat ya. Udahlah berhentilah. Nah para ternak dan pendukungnya silakan Anda lanjutkan. Orang-orang yang memuja Jokowi, yang melihat kebohongan itu bukan masalah, ada orang yang punya sistem nilai hidup, tidak jujur itu tidak apa-apa. Bohong kan tidak jujur ya. Nah itulah kelompok orang-orang yang nilai hidup, dia ngerti juga enggak life values itu, prinsip hidup itu nggak ngerti ya. Jokowi main di sana. Betul. Jadi ya silakan ya. Kenapa? Ya PKI gaya baru. Jadi ternak Jokowi mau ketemu saya ngomong, kita ngomong di publik. Siap, saya tantang Anda. Berkali-kali saya ngomong. Jokowi tantang kemari. Saya kenal dekat dia, saya bawa ke dulu. Iya. Pak Hasim aja pernah geleng-geleng kok. Tahu omongannya apa? Waktu itu Pak Hasim cerita, adiknya Pak Prabowo. Pak Jokowi, terima kasih dong ke Pak Prabowo. Anda kan udah jadi gubernur. Saya tahu betul Pak Prabowo yang ngangkat dia dari Solo sana, izin ke Megawati, ada pembicaraan. Nyautnya apa? Loh kok saya terima kasih? Saya kan tidak pernah minta diangkat jadi gubernur. Coba Anda bayangkan, saya kaget dengernya. Sehingga saya bilang nggak salah. Itu abang di tengah-tengah situ juga ya, bang, bagian dari nah ini sistem nilai, prinsip. Kalau orang sudah tidak punya life values, prinsip hidup, pegangan yang benar, yang basisnya ada kejujuran dan lain sebagainya, lupain aja. Prinsip life values hidup dia adalah berbohong itu biasa-biasa saja. Ngomong ngawur, ngomong ngaco, janji palsu itu bukan kejahatan. Ya mau diapain? Jadi ternaknya Jokowi yang bilang debat silakan, saya kenal gitu. Dia jago personal approach-nya. Tapi kalau ngomong konsep mari kita bicara. Nggak percaya ada suruh ketemu saya di sini. Paham saya. Baik bang, terima kasih penjelasannya begitu tegas dan lugas. Inilah senior kita. Ya, semoga manfaat lah ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat teman-teman pemirsa yang nonton UI Watch semua dari Sabang sampai Merauke dan sampai di luar negeri semua. Terima kasih Bang TB. Sama-sama. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Justisia. Mantap. Ada. Next kedua apa? Kedua ngomongnya